Dan saya yakin teman-teman 1000% menolak konten-konten seperti ini ada di Indonesia kita tercinta ini ya teman-teman. Saya yakin itu dalam hati teman-teman semua juga sama dengan saya, tidak menginginkan konten-konten tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Siagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Yang pastinya teruslah berkarya teman-teman untuk membuat konten-konten terbarunya yang pastinya yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Rasa-rasanya sebagai pemula, apa yang ada di benak saya ataupun di pikiran saya nggak terlalu jauh beda dengan apa yang di pikiran teman-teman sekalian ya, dimanapun berada. Apa itu? Bagaimana sih cara untuk membuat suatu konten yang banyak penontonnya ataupun banyak yang suka gitu ya teman-teman. Pasti kita sebagai pemula setiap hari memikirkan yang itu ya teman-teman. Tapi sebagai pemula harus ataupun perlu kita garis bawahi dalam membuat satu konten itu, jangan hanya memikirkan viralnya saja tanpa ada faedah dalam video tersebut ya teman-teman. Jangan kita cuman hanya memikirkan viralnya saja ya teman-teman. Buatlah suatu konten itu yang viral tapi juga berfaedah buat orang banyak ya teman-teman. Nah, tentu kalau saking penasarannya kita sebagai pemula, pasti kita sering-sering lihatlah di YouTube ya teman-teman, apa sih yang lagi trending, jenis konten apa sih yang lagi trending gitu ya teman-teman. Nah, saya sih begitu, jenis konten apa sih yang trending gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya yang saya lihat yang trending itu nggak ada yang sesuai kemampuan saya ya teman-teman. Nggak ada, makanya saya nggak bisa untuk menirunya. Jadi ya seperti ini sajalah gitu ya teman, berbagi ilmu ataupun berbagi pengetahuan gitu ya teman-teman, gitu aja ya. Jadi bisanya seperti ini ya sudah, dalamin aja gitu ya teman-teman. Tapi yang saya lihat gitu ya teman-teman, banyak juga konten video yang viral gitu ya teman-teman. Menurut saya nih ya, itu video tidak ada faedahnya sama sekali menurut saya teman-teman. Tapi banyak yang nonton. Aku pun merasa aneh ya teman-teman. Aku pun merasa aneh. Nah, kalau ibaratnya kan video ataupun konten itu viral karena bermanfaat gitu ya teman-teman, untuk orang banyak gitu ya teman-teman, viral masih dalam pikiran wajar gitu ya teman-teman. Tapi ini dia video ataupun konten orang-orang banyak sekali saya lihat konten-konten tersebut, tapi menurut saya tidak ada faedahnya sama sekali ya teman-teman. Menurut saya malah dampak negatifnya yang banyak dari video tersebut ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga paham lah ataupun mengertilah apa yang saya maksudkan ya teman-teman. Jenis video apa sih itu
viral, banyak yang menonton, banyak yang suka, tapi tidak ada faedahnya sama sekali, malah untuk dampak negatifnya malah yang banyak sekali. Konten apa itu? Jenis konten apa sih itu? Nah, yaitu jenis konten vulgar ya teman-teman, ataupun konten yang mengandung seks dan pornografi. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut saya ya teman-teman, orang-orang yang mempunyai konten yang seperti ini menurut saya pribadi ya, dia itu cuma membuat konten itu memikirkan viralnya saja, tidak memikirkan resiko dari apa yang akan terjadi dari konten dia tersebut ya teman-teman. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Bagaimana nih menurut pemikiran teman-teman? Nah, sebagai contoh ya nih teman-teman, sebagai contoh ya, konten video yang saya lihat konten anak-anak muda sekarang itu dia kontennya sama pacarnya, terus entah di kamar lah berduaan, terus entah di tempat sepi lah berduaan dan lain-lainnya. Terus apalah judulnya gitu ya teman, ngeprank pacar minta anu-anu kayak gitu. Nah, kalau menurut saya konten seperti ini tidak ada faedahnya teman-teman. Dan menurut saya konten seperti ini tidak layak untuk dipublikasikan. Karena apa? Sosial media per YouTubean ini yang menonton bukan cuma orang dewasa saja ya teman-teman. Dari yang mulai dari anak kecil sampai dewasa menonton YouTube, apalagi zaman sekarang rata-rata orang menonton YouTube ya teman-teman. Nah, kan kita nggak pernah tahu yang namanya anak itu mengambil HP kita sebagai orang tua, terus dia klik-klik di situ, terus tiba-tiba melihat yang seperti itu, kan nggak bagus juga. Nah, terus buat juga yang masih kayak pelajar gitu ya teman-teman, yang masih ibaratnya SMA ke bawah lah, ibaratnya pemikirannya masih labil. Nah, kalau yang pemikiran yang masih labil, ibaratnya kan dia pengen jadi seorang YouTuber, terus dia melihat konten-konten yang viral itu seperti apa, terus dia mencontoh konten-konten yang seperti itu. Nah, kan bahaya ya teman-teman, bahaya sekali kan. Akhirnya apa? Masa depan kita ataupun masa depan bangsa kita Indonesia tercinta ya suram lah, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Terus masih banyak lagi saya lihat contoh ya teman-teman, contoh video ya, contoh video. Saya lihat konten mancing ya, memancing gitu ya teman. Tapi yang saya lihat di situ bukan memancingnya ya, bukan memancingnya gitu ya teman-teman, yang jadi kontennya ataupun apanya, judulnya aja memancing. Tapi yang jadi konten itunya mengandung konten yang vulgar gitu ya teman. Nah, konten seperti ini teman-teman jangan ditiru buat kita sebagai pemula. Karena apa? Konten seperti ini kan ataupun konten itu untuk jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Kita nggak tahu suatu saat nanti saudara kita yang lihat, adik kita yang lihat, atau ibu kita yang lihat konten seperti itu, bagaimana sih perasaan kita itu? Kita kan nggak tahu ya teman-teman ya. Aku juga bingung sih orang-orang yang seperti ini. Ya mungkin yang seperti tadi ya teman-teman. Jadi orang-orang tersebut ataupun kreator tersebut cuma memikirkan viralnya saja tanpa memikirkan resiko ataupun dampak negatif dari konten tersebut ya teman-teman. Nah, kita sebagai pemula nih, sebelum terlanjur ke dunia per YouTubean lebih dalam, tentunya jangan salah ataupun salah memilih konten ya teman-teman. Konten-konten yang seperti itu harap ditinggalkan saja ya teman-teman. Jangan dicontoh, karena itu
bukan konten yang bagus. Karena konten seperti itu faedahnya nggak ada, dampak negatifnya yang malah banyak. Mungkin kalau di syariat Islam ya, di syariat Islam konten tersebut mungkin nggak bakalan berkah hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu tadi kita garis bawahi ya teman-teman. Perlu membuat suatu konten itu yang viral, tapi sangat perlu juga kita memperhatikan dampak ataupun masalah yang akan terjadi jika orang banyak menonton video kita tersebut ya teman-teman. Nah, jadi saran saya buat teman-teman pemula seperti saya, janganlah asal memilih konten ya teman-teman. Pilihlah konten yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Banyak kok teman-teman konten yang berguna dan bermanfaat itu yang viral. Tidak cuma konten-konten seperti itu yang viral ya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman 1000% menolak konten-konten seperti ini ada di Indonesia kita tercinta ini ya teman-teman. Saya yakin itu dalam hati teman-teman semua juga sama dengan saya, tidak menginginkan konten-konten tersebut ya teman-teman. Karena faedahnya yang nggak ada, negatifnya yang banyak teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman sebagai pemula. Buatlah konten yang berfaedah ya teman-teman. Mungkin sekian teman-teman sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Nyalakan loncengnya juga ya teman-teman. Nah, kasih saran-saran dari teman. Bila ada kekurangan-kekurangan ataupun salah kata dalam video saya, silahkan komen dalam komentar ya teman-teman. Silahkan tinggalkan komennya. Biasakan komen yang membangun ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.